Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Perkenalkan, saya Mawarni, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Sibolga. Fasilitator saya Bapak Hasan Holik. Pengajar praktik saya Bapak Sahrul Siregar. Kesempatan ini saya akan menyampaikan rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakangnya didasari semakin menurunnya tingkat kepercayaan diri siswa untuk tampil di depan kelas. Tujuannya, saya berharap kegiatan budaya positif ini mampu menjadikan kekuatan untuk peserta didik agar berani dan percaya bahwa mereka memiliki kemampuan yang dapat dibanggakan dan memiliki daya saing sehingga bisa dibandingkan dengan peserta didik lain, baik yang ada di wilayah sekolah sendiri maupun di sekolah lain melalui perlombaan-perlombaan yang rutin diselenggarakan. Tolak ukurnya, sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, sebenarnya saya sudah melaksanakan budaya positif ini. Tetapi saat itu saya belum terlalu termotivasi untuk berusaha mengajarkan guru lain untuk membantu menciptakan budaya tersebut. Sehingga kegiatan saya hanya berjalan untuk beberapa peserta didik saja, di mana saya berinisiatif untuk membimbing peserta didik mengikuti perlombaan. Walaupun saya sebenarnya belum pernah membimbing siswa di kategori itu. Dengan latihan yang intens beberapa minggu kemudian dan pemberian motivasi agar peserta didik tersebut percaya diri dalam mengikuti lomba agar mendapat hasil yang maksimal, peserta didik saya mendapat juara 3 antar sekolah. Itu sesuatu yang membuat saya termotivasi untuk tetap melanjutkan budaya positif tersebut. Di berbagai perlombaan dan mengembangkan peserta didik lain. Lini masa tindakan yang saya lakukan pada minggu pertama, yaitu diperkirakan tanggal 19 Januari 2023, saya meminta izin kepala sekolah untuk menggunakan beberapa fasilitas sekolah. Minggu keduanya diperkirakan tanggal 26 Januari 2023. Saya bersosialisasi kepada rekan guru untuk bersama-sama melakukan kegiatan tersebut agar berjalan dengan baik. Sementara di minggu ketiga, tanggal 30 Januari 2023, saya melakukan pengenalan budaya positif. Saya memberitahukan peserta didik untuk mengikuti dan memilih kegiatan mana yang mereka suka pada tingkat kelas 4, 5, dan 6. Di minggu keempat, pada tanggal 5 Februari 2023, saya melakukan penerapan atau menemukan kebiasaan-kebiasaan baru terkait budaya positif. Dukungan yang saya butuhkan, yang pertama itu kolaborasi dari seluruh warga sekolah, termasuk itu kepala sekolah, rekan guru, peserta didik, komite maupun pengawas sekolah, dan juga orang tua peserta didik. Kemudian dukungan yang saya butuhkan adalah sarana dan prasarana. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Perkenalkan, saya Mawarni, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Sibolga. Fasilitator saya Bapak Hasan Holik. Pengajar praktik saya Bapak Sahrul Siregar. Kesempatan ini saya akan menyampaikan rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakangnya didasari semakin menurunnya tingkat kepercayaan diri siswa untuk tampil di depan kelas. Tujuannya, saya berharap kegiatan budaya positif ini mampu menjadikan kekuatan untuk peserta didik agar berani dan percaya bahwa mereka memiliki kemampuan yang dapat dibanggakan dan memiliki daya saing sehingga bisa dibandingkan dengan peserta didik lain, baik yang ada di wilayah sekolah sendiri maupun di sekolah lain melalui perlombaan-perlombaan yang rutin diselenggarakan.
Eh, Tolak ukurnya, sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, sebenarnya saya sudah melaksanakan budaya positif ini. Tetapi saat itu saya belum terlalu termotivasi untuk berusaha mengajak rekan guru lain untuk membantu menciptakan budaya tersebut. Sehingga kegiatan saya hanya berjalan untuk beberapa peserta didik saja, di mana saya berinisiatif untuk membimbing peserta didik mengikuti perlombaan. Walaupun saya sebenarnya belum pernah membimbing siswa di kategori itu. Dengan latihan yang intens beberapa minggu, kemudian dan pemberian motivasi agar peserta didik tersebut percaya diri dalam mengikuti lomba, agar mendapat hasil yang maksimal, peserta didik saya mendapat juara 3 antar sekolah. Itu sesuatu yang membuat saya termotivasi untuk tetap melanjutkan budaya positif tersebut. Di berbagai perlombaan dan mengembangkan peserta didik lain. Lini masa tindakan yang saya lakukan pada minggu pertama, yaitu diperkirakan tanggal 19 Januari 2023, saya meminta izin kepala sekolah untuk menggunakan beberapa fasilitas sekolah. Minggu keduanya diperkirakan tanggal 26 Januari 2023. Saya bersosialisasi kepada rekan guru untuk bersama-sama melakukan kegiatan tersebut agar berjalan dengan baik. Sementara di minggu ketiga, tanggal 30 Januari 2023, saya melakukan pengenalan budaya positif. Saya memberitahukan peserta didik untuk mengikuti dan memilih kegiatan mana yang mereka suka pada tingkat kelas 4, 5, dan 6. Di minggu keempat, pada tanggal 5 Februari 2023, saya melakukan penerapan atau menemukan kebiasaan-kebiasaan baru terkait budaya positif. Dukungan yang saya butuhkan, yang pertama itu kolaborasi dari seluruh warga sekolah, termasuk itu kepala sekolah, rekan guru, peserta didik, komite maupun pengawas sekolah, dan juga orang tua peserta didik. Kemudian dukungan yang saya butuhkan adalah sarana dan prasarana. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Saya mewakili CDP yang ke-37 dari Dinas Polda. Hari ini saya ingin melaksanakan diseminasi tentang budaya positif yang ada di sekolah. Yang pertama, saya ingin menyampaikan tentang perubahan paradigma belajar, di mana pada sebelum-sebelumnya kita diyakinkan bahwa semua pusat pembelajaran itu ada pada gurunya, yang mana setiap murid semua pun harus mematuhi apa yang gurunya mau. Misalnya ketika dia mengerjakan suatu materi, murid itu harus dipaksa untuk mengerti, walaupun sebenarnya itu bukan bagiannya, bukan ilmunya ke situ sebenarnya, dia lebih suka ke materi yang lain. Makanya sekarang ada perubahan paradigma baru ini, di mana guru harus ada bahasa menghamba pada murid yang lain, di mana kita harus memperhatikan kebutuhan dasar si murid itu sendiri. Jadi misalnya suatu materi ada seorang murid yang tidak bisa menguasainya, kita biarkan aja dia sampai kemana kemampuan dia di dalam materi itu. Nggak usah kita paksa dia harus dengan nilai 100 di dalam suatu materi itu. Karena di pelajaran lain pastinya ada juga yang bakat dia di pelajaran lain. Jadi nggak usah kita paksa. Walaupun dia tidak mengerti, sebatas itu nanti diujiankan sama dia. Jangan kita samakan dengan yang teman-teman yang mengerti. Kemudian di situ ada nanti disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Maka pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, dengan kata lain seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai
nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini sebenarnya sangat banyak kalau kita uraikan satu persatu. Jadi sebaiknya kita usahakan sebagai guru itu di sekolah ini, sekolah itu harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid-murid itu untuk mengembangkan kemampuan dan bakat mereka. Jadi untuk itu kita sebagai guru harus memfasilitasi mereka, apapun kemauan mereka kita harus penuhi dengan jalan yang positif, jangan yang negatif yang kita kasih jalan. Itu diharapkan guru-guru memulai budaya positif itu sendiri di sekolah. Jadi dengan begitu murid-muridnya akan ikut kebiasaan guru tersebut. Jadi kita diharapkan mampu untuk menciptakan budaya positif itu di lingkungan sekolah kita sendiri. Kemudian disiplin itu berasal dari motivasi sendiri, walaupun gurunya, muridnya semua itu punya motivasi masing-masing. Misalnya motivasinya ada 3 motivasi yang mendasari setiap orang melakukan sesuatu. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya di sini setiap orang melakukan sesuatu tindakan itu karena dia merasa tidak nyaman ketika disinggung, begitu ya. Walaupun ada guru atau murid juga seperti ini biasanya. Atau ada hukuman, misalnya kita hukum ini murid kalau datang terlambat atau dia melakukan suatu kesalahan di lingkungan sekolah itu. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan mereka nggak usah saya ini, nggak usah itu, sebenarnya tidak terlalu bagus. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ada juga itu tipe orangnya, dia karena senang dipuji. Biasanya anak-anak itu ada yang begitu sifatnya kan. Ketika dia membersihkan halaman atau apa itu karena dia merasa ingin dipuji gurunya. Ada itu tidak terlalu bagus juga sebenarnya. Yang bagus itu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya itu. Maksudnya si murid itu punya kesadaran sendiri. Misalnya setiap pagi dia mau membantu gurunya untuk membersihkan lingkungan sekolah tanpa harus disuruh. Kebanyakan di sekolah kita ini datang gurunya piket itu kalau mau manggil namanya dia sudah lari duluan memang seperti yang disebut tadi. Mereka itu sebenarnya kalau membantu itu gara-gara apa hukuman atau dimarahi dia baru mau membantu biasanya. Tetapi memang ada sebagian kecil tanpa kita suruh pun dia sudah mulai mau membersihkan kelas atau menyapu halaman. Bahkan sampai tadi ke gang dekat sekolah kita, mereka mau menyapu sebelum kami mulai. Itu inilah ada beberapa motivasinya. Hukuman itu erat kaitannya dengan konsekuensi atau restitusi. Ada dia hukuman yang berupa hanya si guru ini yang maksudnya gini, guru yang mengasih hukuman ke murid, sementara murid sebenarnya tidak terima dia diperlakukan begitu. Jadi itu bersifat satu arah karena datangnya dari gurunya saja. Yang kedua itu konsekuensi ini sebenarnya sudah ada tertulisnya biasanya. Kalau dia datang terlambat, dia harus lari misalnya 15 kali atau berapa kali itu termasuk dia konsekuensi. Yang paling baik itu adalah restitusi, mana proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini maksudnya hukuman itu kita dengan cara memberikan masukan, memberikan pengertian kepada murid itu tentang kesalahan yang telah mereka lakukan tadi. Kita berikan dia untuk berpikir apakah itu sebenarnya sudah bagus atau tidak untuk diterima orang lain. Seperti itu biasanya hukuman. Ya, dihukum oleh penghargaan.
tentang penghargaan itu untuk murid. Biasanya siapa yang duluan siap buat bintangnya di sini. Itu sebenarnya juga tidak baik, karena teman yang jarang duluan siap itu merasa apa namanya, sial. Diskriminasi itu juga boleh, karena dia saja pun aku nggak bisa pasti makin down apanya mentalnya, karena dia nggak sanggup aku melawan itu, makin lama makin down, lebih down lagi dia seperti itu. Karena ada beberapa pengaruh dari pesantren itu. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya ada. Penghargaan juga tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan bersama teman itu sendiri ya. Keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. 5, penghargaan menurunkan kualitas. 6, penghargaan mematikan kreativitas. 7, penghargaan menghukum. 8, motivasi dalam diri. Yang menarik saja, penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa begitu? Karena dia berpikir yang penting dia cepat siap, tanpa memikirkan jawabannya udah panjang apa tidak. Sebenarnya udah bagus apa enggak, yang penting siap aja dulu nomor-nomor yang dikerjakan itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Itu marilah kita bersama-sama untuk memikirkan perbaikan dalam kelas kita itu dengan cara melaksanakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Maksudnya di sini di kelas itu jangan hanya peraturan dari gurunya aja yang kita laksanakan. Kita juga minta pendapat murid-murid kita dengan cara kita bermusyawarah dengan mereka, apa yang harus kita lakukan di kelas, apa yang tidak harus kita lakukan di kelas. Itu biasanya mereka akan lebih mematuhinya daripada kita harus melaksanakan. Jangan ribut sementara mereka pasti sering ribut juga sebenarnya. Jadi sebaiknya kita melaksanakan keyakinan kelas ini agar kelas kita lebih kondusif dan lebih baik ke depannya. Keyakinan kelas itu kita semuanya itu berlandaskan dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Maksudnya di sini si anak itu mampu dia terus datang ke sekolah tanpa adanya gangguan dari teman-temannya. Kalau dia merasa aman dan nyaman datang ke sekolah, pasti dia akan datang. Tetapi apabila dia mendapat gangguan dari teman-teman lainnya, itu sering absen biasanya itu. Sering juga nggak mau dia masuk ke kelas itu. Terus yang pertama. Yang kedua, kasih sayang dan terima ini. Si anak ini maksudnya dia meminta kepada gurunya, jangan hanya sayang atau mengapa ya namanya, kayaknya hanya untuk beberapa menit saja. Ada juga saya murid-murid yang merasa terpinggirkan dia. Tak pernah yang dipanggil, tak pernah yang aku disuruh. Itu biasanya murid-murid ada yang seperti itu. Yang ketiga, kebebasan. Dia sebenarnya melakukan itu karena itu bebas. Dia merasa bebas. Dia yang melakukan ini akan kembali itunya. Yang ini pekerjaan ya, para bapak itunya. Itu biasanya yang termasuk kebebasan. Yang keempat itu kesenangan. Ada beberapa murid biasanya itu senang melakukannya itu biar hatinya itu senang, hidupnya senang. Dia mengerjakan sesuatu itu karena diketahui temannya. Oh, diketahui teman, senang lagi itu. Ada perasaan bangga sama dia mengerjakan, padahal itu salah sebenarnya. Biasanya banyak juga. Yang kelima, penguasaan. Maksudnya dia melakukan itu karena perasaannya dia sudah hebat, paling hebat dari teman-temannya itu. Itu pun tidak baik sebenarnya untuk murid-murid kita, karena dia merasa dia lebih hebat dari semua yang ada di kelas itu. Jadi kalau mereka telah melakukan 5 kebutuhan dasar mereka itu terciptalah dunia mereka yang berkualitas menurut mereka. Sementara kita harus tetap menuntut
itu. Jadi maksudnya dunia berkualitas anak-anak itu sebaiknya kita ada di dalamnya sebagai penuntun yang baik, dan jangan kita biarkan mereka untuk membentuknya sendiri. Misalnya ada yang negatif dari kegiatan mereka itu, sebaiknya kita tuntun ke arah yang lebih baik lagi. Dalam mencapai dunia berkualitas, kita harus memahami letak posisi kontrol kita tadi. Walaupun kita menuntun anak-anak itu, sebaiknya kita ada juga posisi kontrol kita di dalamnya itu. Ada 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui. Yang pertama itu menghukum. Misalnya, kita langsung memberi hukuman kepada anak-anak yang melakukan kesalahan tanpa kita tanyai terlebih dahulu sebenarnya siapa yang salah tadinya. Kita hanya sering menyalahkan yang sudah menangis. Maksudnya yang melakukan tindakan yang membuat seseorang menangis, kita memarahi dia, sementara kita nggak tahu siapa sebenarnya yang salah itu. Yang kedua itu membuat rasa bersalah. Ini kalimat-kalimat pokok rasa bersalah biasanya itu seperti kak kasihan kau sama ibu, aku sudah capek-capek ini mengajari, masa kau nggak mendengarkan juga. Itu biasanya membuat anak merasa malah kasihan aja kepada guru tanpa memperdulikan kalau guru dan materi itu penting sama dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai teman, kita tidak boleh terlalu akrab dengan murid kita itu. Bahkan kadang berbicara yang agak santai tanpa ada rasa hormat di antara murid dan guru itu tidak bagus juga. Yang keempat, sebagai pemantau, ini maksudnya si guru itu sudah membuat daftar-daftar yang harus dilakukan murid. Jadi dia sudah buat juga hukuman apabila daftar yang mereka tulis itu tidak dikerjakan dengan baik. Jadi dia selalu bilang, kalau udah terlambat perjanjian kita, bagaimana kalau terlambat? Harus begini ya, harus begini. Nah, jadi itu sebagai pemantau. Yang paling baik itu biasanya di posisi manajer. Kita harus menanyakan sebenarnya apa penyebab dia melakukan seperti itu. Kemudian kita kasih beberapa nasihat dan kita minta agar murid ini dengan sadar sendiri diam dengan kelakuan yang telah dikerjakannya itu. Jadi untuk itu posisi kontrol yang baik paling ideal adalah manajer. Itu dikarenakan sewaktu-waktu guru bisa menjadi teman dan pemantau. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahan itu. Itu seperti contoh ada kemarin saya baca, ada 2 orang murid berkelahi. Yang satu menarik baju temannya sampai copot kancingnya. Jadi kita sebagai manajer itu kita meminta menanyakan terlebih dahulu apa permasalahan mereka. Kemudian yang kedua, kita minta mereka menyelesaikan itu dengan cara yang mereka mau. Misalnya apa yang akan dilakukan teman yang menarik baju temannya tadi, menyelesaikan masalah bagaimana? Sebaiknya mintalah dia sendiri untuk menjahit baju. Walaupun dia belum paham, dia harus berusaha untuk menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Jangan dibawa ke rumah pasti orang tuanya nanti yang menjahitkan. Jadi dia sendiri yang membuat masalah, harus dia sendiri yang menyelesaikannya itu. Biasanya begitu. Dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik, guru dapat menerapkan segitiga restitusi. Mana yang pertama itu menstabilkan identitasnya. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, itu maksudnya dia tadi sudah melakukan kesalahan. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya dengan cara jangan terlalu merasa bersalah dia sebenarnya yang melakukan kesalahan tadi. Pasti ada alasannya sesuai dari kebetulan manusia tadi, ada alasannya kenapa dia melakukan itu tadi. Jadi jangan langsung kita marahi atau apa, kita harus mengerti lah kebutuhan murid ini tadi apa sebenarnya. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah.
tujuan tertentu. Ya, walaupun yang negatif dikatakan anak sebenarnya tadi seperti tadi ada tujuan dia melakukan itu seperti tadi ada kesenangan, ada yang merasa dia paling hebat. Tapi itulah kita harus mendengarkan dulu cerita dia bagaimana dengan komplit. Lalu kita akan menanyakan keyakinannya. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran itu. Maksudnya kita menanyakan bagaimana cara dia menyelesaikan permasalahan dia itu sendiri. Dengan begitu, mereka itu sama-sama sadar dengan apa yang telah mereka lakukan itu baik apa tidaknya. Saya rasa materinya sampai di sini. Saya mohon kalau ada masukan dan kritik dari Bapak Ibu, saya persilahkan. Silakan. Oke, silakan Bu Rena untuk memberikan kritik dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di awal video yang kita bicara mengenai ujian. Jika ujian itu harus dibedakan sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Ujian harus dibedakan dengan sesuai kemampuan masing-masing siswa. Jadi kalau siswa itu, misalnya kan dia harus dibedakan, misalnya ujiannya itu kalau yang dia nggak pandai, ujiannya seperti ini kita buat, yang pandai ujiannya seperti ini, ataupun sama rata yang nggak pandai kita buat seperti ini. Jadi kalau dia masalahnya ada di tidak bisa membaca, itu kasusnya apa yang mau kita bikin ujian? Ya, kalau misalnya anak yang saya coba jawab ya Bu Reno. Kalau saya rasa kalau misalnya dia belum pandai membaca, mungkin itu memang karena beda-beda setiap penerimaan setiap anak dalam hal membaca ya. Jadi menurut saya kita kasih aja kalau teman-teman sudah pada ujian dan dari ujian atau orang itu mereka sudah bisa menjawabnya. Yang pertama saya rasa kita lebih ngetes dia untuk ke bacaan hurufnya aja dulu. Kita nggak usah dia masukkan ke materi. Dia mengenal huruf itu aja. Tapi itu sebenarnya kan bukan dia sebenarnya lagi kalau aksara itu yang. Tapi itulah dia. Kalau mau jalan keduanya biasanya kita bacakan aja lah jadinya soal itu. Kita bacakan walaupun sebenarnya tidak paham sama teman-temannya, tetapi tetap ada nilai mereka pasti kita bedakan juga nanti. Maka itu sebenarnya kan tidak ada nilai kesimpulannya kan, karena beda-beda sebenarnya pengetahuan anak Indonesia setiap materi itu. Begitu menurut saya. Oke, yang lain. Bapak juga boleh Bapak. Tentang tadi kan, tentang itu lah, tentang ujian yang itu. Kita harus tahu, misalnya anak kelas 9 itu 18 tahun. Kemampuannya kalau misalnya saya bagi, kira-kira ada 4 bagian itu, 4 dan 6 itu. Tapi kalau ujiannya kita tuh bukan harus berbeda. Saya sudah membiasakan itu juga. Saya tidak mau memaksakan orang ini untuk sama apa penerimaannya dalam sebuah materi. Contoh, temanya kami lah satu tema. Ada contoh anak yang sudah sebelum selesai jam pelajaran dia sudah bisa menyelesaikan semua. Ada anak yang mungkin hanya 1 dari 3 dari 4 taruhlah 4 tugas di situ dia hanya 1. Tapi sekarang kita berpatokan di situ saja, tidak lagi KKN kan? Jangan kemana? Kalau sekarang tidak ada KKN. Tapi ujiannya kita mau berbeda. Ya kalau dari kami sosialisasi kemarin juga tentang kurikulum merdeka di SD 94 itu juga seperti itu nasihat mereka. Gak usah kita harus paksakan itu anak bisa kerjain 20 soal itu dalam misalnya satu materi itu 20 soal kita buat umumnya. Ada anak yang cuma bisa ngerjain 5, ya udah kita terima aja di mana karena nggak mungkin kita paksa dia bisa menjawab yang 20. Ini berarti nilainya bagaimana gitu sekarang? Ya kan nilai? Iya nilainya. Nilainya kan? Contoh nilainya kan misalnya yang mengerjakan 20 dengan yang mengerjakan 5 kan sudah sama
tempatnya berarti. Berarti nilai yang kalau kita buat nilai yang mengerjakan ini 9. Berarti nilai yang ini harus 2,25 ya. Tapi kan, kalau nilai kan batasan kalau dirawat 100 ya, ya itu kan batasan. Bukan kita dan sebagainya. Ya tapi kan kita tidak mungkin membuat rendang sementara pernikahan nanti di SMP semuanya nggak boleh dibawa. Kan sama saja kita meracuni orang. Itu kita kembalikan ke atas Pak. Kalau untuk kita di kelas kita aja, kita usahakan sebisa mungkin harusnya. Makanya kalau di sekolah, kalau saya pribadi kan hanya menjaga nama baik sekolah, saya angkat cuma saya tidak mau mengkhianati nurani saya, tidak mau. Contoh kemarin masa orang tua sampai bertelepon kan, kenapa anak saya tidak bisa masuk ke jurusan? Coba tes anak ibu, bisa nggak? Kan itu arti. Makanya saya agak rancu loh sebenarnya dengan masalah-masalah ini. Kan coba bukan harus tadi dulu, kan saja. Tadi lagi terus. Jadi kemarin ini saya agak rancu ini. Semua keyakinan tersebut terbatas terlibat kebutuhan manusia ini. Padahal contoh, tadi ada saya tidak dipanggil kok, saya tidak sering dipanggil kok. Kita taruh ke redaksi kali. Dia sering dipanggil. Kalau di sini juga saya suruh, namanya sering dipanggil. Baik karena mungkin hal positif atau negatif, itu dipanggil ya. Coba lihat bagaimana kondisi. Itu karakter seperti itu bagaimana berubah itu? Itu juga saya pernah tanyakan juga di bulan kemarin. Bagaimana kita bisa menunjuk anak ini? Kita megang satu tangan anak pasti sampai jam 1 lah kita bilang di sekolah. Sementara dia menghabiskan banyak waktu masih di rumah nih. Jadi di rumah ini kalau kita sudah lepaskan dari sekolah, pasti di rumah dia belum tentu ada yang menuntut dia anak yang lebih baik dan ya. Jadinya harus gurunya lebih ekstra lagi untuk menambah anak ini gitu loh Pak maksudnya. Jadi kita menyadarkan anak ini dulu bisa nggak dia sehari ini berjalan dengan baik gitu. Iya, karena di sini. Tapi kalau saya merasa kalau ini sudah lingkungan sudah membentuk dia, kita tidak lagi bisa membentuk dia yang misalnya sesuai dengan keinginan kita kan kita bisa bersama dengan dia masuk ke dalam dunianya karena lingkungan sudah masuk terlalu jauh ke dalam diri. Harus kita akui loh, anak sebenarnya pintar. Iya sebenarnya pintar, cuma itulah dia merasa kalau dia punya dunianya sendiri, benar dia punya dunianya sendiri. Cuma dunianya sendiri ini juga sangat tidak terakumulasi dengan hal-hal yang negatif yang selama ini.
Coba nanti ibu usulkan dulu ya. Coba misalkan guru penggerak semua SD semua, kumpulkan dulu satu sekolah. Iya. Kumpulkan dulu satu sekolah. Iya. Bagus tidak? Ya, kalau ada usulan Bapak, usulan Bapak akan saya sampaikan, saya teruskan ke. Ya makanya dari pertama saya memang dari pertama angkatan 6 kan saya sangat bersemangat sebenarnya mati di bawah. Tapi setelah di belakang ini saya tidak terlalu sakit lagi iya sama saya sudah biasa. Ya udah itulah segini loh pernyataan saya Pak. biar Melengkapi cerita Pak Utauro, saya harap jangan menyerah lah Pak. Coba aja Bapak nanti masuk ke dalam guru penggerak ini, rasakan nanti apa. Maksudnya lihat dari dulu bagaimana cara kerja yang di dalam itu Pak. Jangan yang bicara gitu kan kalau cara kerja di dalam guru penggerak percuma saya kalau tidak bisa diterapkan di sekolah. Soalnya saya Makanya minta tolong dibantu dengan rekan-rekan guru yang lain untuk melaksanakannya. Saya rasa begitu aja dulu Pak. ini kan cuma kasih dicoba nih dicoba terus. Ya kan ini penggerak kan untuk memajukan ini sekolahnya dia apa yang sudah dikerjakan ya Pak. Jangan selalu orang itu. Oke Pak ya. Oke Bapak Ibu masih ada yang mau menyampaikan kritiknya kalau sudah tahu nanti silakan saya sampaikan ke kegiatan kami selanjutnya. Oke. Rekaman lagi Bapak Ibu. Ada yang mau menanyakan tentang Poin mana yang budaya positif. Sebenarnya kita membahas budaya positif kan, Pak. Cuma Pak Tahu mungkin menampilkan unek-unek yang selama ini dengan ada apa dengan budaya ini karena sudah disampaikan ke sana. Pertanyaannya pernah saya sampaikan di waktu lokal karya 1 kami minta apa sih keraguan kalian di situ. Saya buatnya di situ apa benar apa ini sebenarnya penting ini guru penggerak ini karena banyak guru-guru yang belum nyoba pasti pada bilang malas lagi ikut karena takutnya hanya sebuah program aja di dalam pemerintah. Tapi itu jawabnya begini, kita biarkan saja kalau memang ini cuma program mereka saja biarkan saja begitu. Kita ambil yang positif-positifnya aja. Kita laksanakan yang positif-positifnya aja. Begitu menurut saya Pak Utauro. Selama ini kan program-program ini banyak yang positifnya, positif. Ya udah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Perkenalkan, saya Mawarni, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Sibolga. Fasilitator saya Bapak Hasan Holik. Pengajar praktik saya Bapak Saru Siregar. Kesempatan ini saya akan menyampaikan rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakangnya didasari semakin menurunnya tingkat kepercayaan diri siswa untuk tampil di depan kelas. Tujuannya, saya berharap kegiatan budaya positif ini mampu menjadikan kekuatan untuk peserta didik agar berani dan percaya bahwa mereka memiliki kemampuan yang dapat dibanggakan dan memiliki daya saing sehingga bisa dibandingkan dengan peserta didik lain, baik yang ada di wilayah sekolah sendiri maupun di sekolah lain melalui perlombaan-perlombaan yang rutin diselenggarakan. Tolak ukurnya, sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, sebenarnya saya sudah melaksanakan budaya positif ini. Tetapi saat itu saya belum terlalu termotivasi untuk berusaha mengajak rekan guru lain untuk membantu menciptakan budaya tersebut. Sehingga kegiatan saya hanya berjalan untuk beberapa peserta didik saja, di mana saya berinisiatif untuk membimbing peserta didik mengikuti perlombaan. Walaupun saya sebenarnya belum pernah membimbing siswa di kategori itu. Dengan latihan yang intens, beberapa minggu kemudian dan pemberian motivasi agar peserta didik tersebut percaya diri dalam mengikuti lomba, agar mendapat hasil yang maksimal, peserta didik saya mendapat juara 3 antar sekolah. Itu sesuatu yang membuat saya termotivasi untuk tetap melanjutkan budaya positif tersebut. Di berbagai perlombaan dan mengembangkan peserta didik lain. Ini masa tindakan yang saya lakukan. Pada minggu pertama, yaitu diperkirakan tanggal 19 Januari 2023, saya meminta izin kepala sekolah untuk menggunakan beberapa fasilitas sekolah. Minggu keduanya diperkirakan tanggal 26 Januari 2023. Saya bersosialisasi kepada rekan guru untuk bersama-sama melakukan kegiatan tersebut agar berjalan dengan baik. Sementara di minggu ketiga, tanggal 30 Januari 2023, saya melakukan pengenalan budaya positif. Saya memberitahukan peserta didik untuk mengikuti dan memilih kegiatan mana yang mereka suka pada tingkat kelas 4, 5, dan 6. Di minggu keempat, pada tanggal 5 Februari 2023, saya melakukan penerapan atau menemukan kebiasaan-kebiasaan baru terkait budaya positif. Dukungan yang saya butuhkan, yang pertama itu kolaborasi dari seluruh warga sekolah, termasuk itu kepala sekolah, rekan guru, peserta didik, komite maupun pengawas sekolah, dan juga orang tua peserta didik. Kemudian dukungan yang saya butuhkan adalah sarana dan prasarana. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif.
bagaimana perasaanmu? Takut apa, senang atau jantungan? Senang. Gimana soal-soalnya? Gampang atau susah? Soalnya gampang. Jawabannya susah. Jadi saya bisa menjawab susah gitu loh. Cepat. Jadi menurut si David, bisanya juara? Bisa. Saya yakin gitu lah. Oke, tepuk tangan buat si David. Ayo Meta, silakan. Ceritakan kau yang terlambat ya, kau kan. Terus bisa nggak dikerjakan soal-soalnya? Bisa nggak? Pelajaran? Pelajaran apa? Matematika. Ya. Sampai di sana bagaimana perasaan si Elisa? Capek nyari tempatnya. Gonta-ganti Sampai terus. saya senang kah? Apa takut kah? Atau bagaimana? Senang. Nggak takut. Tapi capek. Karena terus-terus ganti tempat ya kan. Nah, bisa kau jawab semua? Nah, saya bisa jadi yakin, saya yakin juara. Saya yakin juara. Iya. Yakin juara. Iya, oke, saya yakin juara. Hei. Ya, kembali ke tempatnya. Ikut lomba hari? Buat teman-teman ceritakan pengalaman waktu lomba. Saya ikut. Pada pelajaran apa? Matematika. Nah, terus bagaimana perasaannya? Senang. Karena apa? Kok bisa senang? Karena ketemu? Iya. Bagus. Bisa nggak kamu jawab? Sampai 5. Nah. Terus bisa juara nggak? Saatnya Hai teman-teman, katanya. Saya mau. Saya ingin menceritakan pengalaman saya ketika ikut lomba. Guru klub pulang nggak dijemput lama kali, kok pulang sampai di rumah nggak mau ada masa rumah ketakutan, nangis dia pulang aja masih nangis dia. Yang pernah dijemput ini dia. Saya yakin juara nggak? Iya, bisa, benar semua. Juara nggak? Enggak. Ya, udah, balik ke tempatnya. Kembali ke tempatnya. Siapa Samuel? Nggak usah menarik. Hai teman-teman, saya akan menceritakan pengalaman saya.
juara. Bisa juara. Udah. Kembali ke tempat duduk, tempat ke barisan. Menceritakan pengalaman saya ketika lomba. Ketika lomba, saya gugup. Gugup. Kenapa? Karena saya takut. Ujiannya bagaimana? Ujiannya sudah. Saya mengerjakannya dengan mudah. Terus nggak yakin menang? Setelah selesai ujian, saya pun memberikan kertas ujiannya pada saya ketika lomba. Ketika lomba, saya gugup sama senang, sama-sama bercampur. Sampai di kelas, saya mengikuti lomba bahasa Indonesia tentang poster. Saya gugup ketika mengerjakan soal tersebut. Tapi ketika selesai lomba, saya senang kembali dan langsung pulang bersama Miss Dion, Dendi, dan Tika. Ya, terima kasih. Cuman nggak ada yang dengar. Kau tahu tekan suara. Tekan. Ayo teman-teman bilang. Kok tadinya? Pengalaman? Saya berpegang sampai susah. Saya belajar Yakin menang? Yakin saya menang. Ya, saya yakin saya menang. Ini kayak nggak mandi loh. teman-teman. Saya pasti lomba saya jalan sudah tinggal sudah jantungan kan saya sudah masuk ke tempat lomba saya jadi sama jantung saya masuk ke kelas banyak semua dikasih sudah nggak ada lagi. Anak preman bisa jantungan. Yang lomba selanjutnya tentang namanya ada dua, satu yang dari perguruan Tawalib dan Rahmat, satu dari DEPA, Departemen Agama. Kalau DEPA itu memperingati apa? Isra Mi'raj ya? Kak Mirat ya. Ada lomba ajan, ya, ada kan? Tilawah, esensial, pidato juga. Ada pidato. Kalau yang di Tawang cuma dua, esensial sama tahfiz. Tahfiz. Ya, siapa yang mau boleh daftarkan lagi ya? Sama Iya. Yang dua-duanya mau ikut semua. Kalau merasa dia sanggup, daftar aja. Nah, ini kan beda lomba. Beda lomba boleh.